Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 MIPA 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rancangan sederhana sel volta yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Arumita Khurratu Aini, absen 6. Saya Aulita Mariansari, absen 8. Saya Ita Ratnasari, absen 20. Dan yang terakhir adalah saya Nabila Putri Salma Hakim, absen 24. Melalui Super Kimia SMA Karya DRS Wirawan C. Sarosa, sel volta merupakan sumber arus listrik yang pertama kali ditemukan. Penemunya adalah sel volta dan Galvani. Sel volta adalah sel yang menghasilkan energi listrik karena adanya redoks spontan. Dengan kata lain, sel volta akan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Potensi listrik yang dihasilkan sel volta dapat ditentukan dengan alat yang diberi nama voltmeter atau potensiometer. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan pada rangkaian sel volta diantaranya: yang pertama, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Yang kedua, pada anoda terjadi reaksi oksidasi, sementara pada katoda terjadi reaksi reduksi. Yang ketiga, anoda merupakan kutub negatif dan katoda adalah kutub positif. Yang keempat, prinsip kerja sel volta adalah elektron yang mengalir dari anoda menuju katoda. Tujuan dari praktikum yang kami lakukan yaitu agar mengetahui dan menentukan potensial pada sel volta melalui rangkaian sederhana, yakni menggunakan jeruk nipis, serta kita dapat mengetahui bagaimana cara kerja pada sel volta. Alat dan bahan yang dilakukan pada percobaan kali ini. Yang pertama, alat. Kita membutuhkan 1 buah gunting, 1 buah pisau, 4 buah kabel serta penjepit buayanya. Dan kita membutuhkan 3 koin logam serta 1 buah lampu LED. Dan yang terakhir, paku. Bahan yang kita butuhkan yaitu 3 buah jeruk nipis. Cara kerja dalam praktikum rancangan sederhana sel volta ini adalah: yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, potong kabel menjadi 4 bagian, masing-masing panjangnya 10 cm. Yang ketiga, ikat kabel dengan penjepit buaya. Yang keempat, iris jeruk nipis sedikit menggunakan pisau, kemudian masukkan koin logamnya. Yang kelima, tancapkan paku ke dalam jeruk nipis. Yang keenam, jepitkan penjepit buaya dengan logam, kemudian ikat kabel dengan paku. Yang ketujuh, ulangi sampai membentuk rangkaian seperti pada gambar. Yang kedelapan, jepit lampu menggunakan penjepit buaya dan ikat lampu menggunakan kabel. Yang kesembilan, kemudian lampu akan menyala. Analisis dari percobaan ini adalah dari percobaan yang telah kami lakukan. 3 buah jeruk nipis dapat digunakan untuk menyalakan sebuah lampu LED berukuran kecil. Katoda pada percobaan itu adalah uang logam dan anoda yang berupa paku dihubungkan oleh kabel seperti gambar di atas. Dan kabel dihubungkan ke lampu LED dengan menggunakan jepitan buaya. Lampu akan menyala karena adanya larutan elektrolit yang terkandung dalam buah jeruk nipis tersebut. Elektrolit di jeruk nipis merupakan elektrolit lemah sehingga lampu menyala redup. Lampu menyala walaupun redup. Di dalam jeruk tersebut mengandung sari asam yang tinggi. Buah jeruk tersebut juga mengandung vitamin C, asam sitrat, asam amino, minyak atsiri, glikolisa, asam sitrut, belerang, dan vitamin B. Kandungan zat kimia yang ada di dalam jeruk nipis dapat diubah menjadi energi listrik dalam suatu rangkaian sel volta tersebut, sehingga lampu dapat menyala walaupun redup. Lampu menyala dikarenakan paku dan uang logam akan bereaksi dengan kandungan asam pada jeruk nipis dan menghasilkan larutan asam. Keterangan dari percobaan ini adalah seng dan paku termasuk elektroda, sedangkan jeruk nipis termasuk elektrolit. Dari praktikum yang telah kami lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa jeruk nipis merupakan larutan elektrolit yang mengandung senyawa kimia yakni asam sitrat, asam amino, glikosida, dan lain-lain. Dalam hal ini, jeruk nipis dapat mengalirkan listrik sehingga dapat membuat lampu LED menyala.
meskipun tidak terlalu terang. Selain dengan menggunakan lampu bisa digantikan dengan alat pengukur yaitu beda potensial yang biasa disebut voltmeter. Penelitian yang kami lakukan telah membuktikan bahwa jeruk nipis dapat menghasilkan arus listrik. Karena jeruk nipis mengandung senyawa kimia, oleh karena itu jeruk nipis dapat menghasilkan arus listrik yang cukup untuk menghidupkan lampu kecil. Praktikum yang telah kami lakukan, apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.